Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Pak. Bapak. Gimana kabarnya? Apakah kalian dalam keadaan sehat? Sehat, Pak. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, baiklah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak absen dulu ya. Salsabila Widianti hadir. Hadir, Bapak. Enul Zulfa, Hadir, Pak. Nazita Zahra. Oke, hadir semua ya. Untuk pembelajaran kita hari ini melalui daring ya, dikarenakan cuaca kurang bagus, jadi pembelajaran kita alihkan ke pembelajaran daring. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran kita pada minggu ini yaitu pada subtema 2 dengan materi perpindahan kalor di sekitar kita. Nah, kita bisa lihat pada gambar itu ada Siti sedang membantu ibunya di hari libur sekolah. Bapak bacakan dulu ya. Hari ini Siti libur sekolah, Siti dan ibu memasak bersama di dapur. Siti membantu ibu membuat tumis kangkung kesukaannya. Ibu meletakkan wajan di atas kompor, kemudian menyalakan api kompor. Tidak berapa lama, ibu menuangkan sedikit minyak goreng ke dalam wajan. Siti diminta menunggu wajan tersebut sampai minyak goreng di dalam wajan itu panas. Tak berapa lama, timbul gelembung kecil dalam minyak goreng. Saat itulah Siti tahu bahwa minyak goreng telah panas. Siti pun memasukkan bumbu-bumbu yang sudah dipotong ke dalam wajan. Terdengar suara dari dalam wajan ketika bumbu itu bertemu minyak goreng. Aroma bumbu pun menyebar di seluruh ruang dapur. Nah, pernahkah kamu melakukan kegiatan yang serupa dengan Siti pada hari libur? Halo? Pernah, Pak. Pak. Oke. Kegiatan Nah, menurutmu sumber panas apakah yang digunakan Siti untuk memasak? Ada yang tahu? Energi panas kompor, Pak. Betul. Nah, mengapa minyak di dalam wajan itu bisa mengeluarkan gelembung kecil? Ada yang tahu nggak? Tidak tahu, Bapak. Minyak itu mengeluarkan gelembung kecil karena minyak itu sudah dipanaskan sehingga mengeluarkan gelembung-gelembung kecil. Oke, di sini Bapak minta Abel untuk membacakan perpindahan panas atau kalor sampai hidup di bumi. Abel, silakan. Sampai mana? Sampai bawah, sampai makhluk hidup di bumi, sampai habis lah. Oh, perpindahan panas atau kalor. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah.
Letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 kilometer. Akan tetapi, panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita, sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Andai saja panas matahari tidak dapat berpindah ke bumi, dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan bumi kita ini? Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui tiga cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Misalnya, air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih sehingga sehingga ra- sehingga radiasi radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Oke. Nah, itu bacaan di atas sebuah buku pelajaran ilmu pengetahuan alam. Buku merupakan salah satu contoh media cetak yang sering digunakan masyarakat hingga kini. Nah, apakah kamu memiliki buku kesayangan? Yo, anak-anak, apakah kalian memiliki buku kesayangan? Tidak punya, Pak, Tidak, Pak. Kenapa, kenapa tidak punya? karena saya tidak suka membaca, Pak. Aduh, padahal membaca itu sangat penting ya. Oke, kita lanjut saja. Bapak minta kalian mengisi hal-hal penting pada paragraf 1, 2, dan 3. Setelah kalian membaca tadi, apakah kalian tahu apa saja hal-hal penting yang terjadi di paragraf 1 selain api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci? Kalian tahu nggak? Tidak ya. Nah, hal penting lainnya itu ialah panas dari api berpindah ke panci lalu ke air dan sayur. Ini membuktikan bahwa panas bisa berpindah. Itu hal-hal penting yang ada di paragraf 1. Nah, untuk di paragraf 2 ada yang tahu? Sebelum Nggak tahu ya. Kurang membaca kali ini. Oke, di paragraf 2 itu, panas dari matahari juga berpindah sampai ke bumi. Walaupun jaraknya yang sangat jauh, panas matahari tetap bisa dirasakan karena dipancarkan lewat ruang angkasa. eh, Nah, pada paragraf 3 ada yang tahu nggak? Baca, Bay. iyo bacu, sabar. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah, Pak. Oke, betul sekali. Nah, di bawah ini
kan ada tabel, kata, arti, dan kalimat. Apakah kalian bisa mengisinya? Bapak kasih contoh nih. Misalnya api. Api itu kan berarti api berarti nyala yang berasal dari pembakaran dan menghasilkan panas serta cahaya. Contoh kalimatnya itu, ibu menyalakan api kompor untuk memasak sayur. Nah, kalian bisa nggak menyontohkan satu dari 8 contoh berikut? Satu aja. Ada yang bisa nggak? Saya, Abel, bisa Pak, nggak Abel? Boleh, silakan. itu ada kata panas. Kalimatnya Oke. itu ibu sedang memasak air panas, Pak. Oke, bagus. Nah, lanjut saja langsung ke sini. Bapak akan membacakan dialog antara Udin dan Siti. Pada dialog tersebut, Udin ternyata panas dapat berpindah dengan beberapa cara ya. Setelah membaca bacaan itu, saya jadi lebih mengerti. Saya juga, Din, apalagi dibantu dengan mencari kata kunci dan hal penting bacaan. Saya semakin mengerti dengan apa yang kubaca. Sebenarnya saya masih penasaran dengan cara perpindahan panas itu. Bagaimana kalau kita cari tahu cara perpindahan panas itu secara detail? Idemu menarik, Siti. Saya juga penasaran karena kepikir hal menjadi sehari-hari di sekitar kita. Mungkin kita tidak menyadarinya. Yuk kita cari sumber bacaannya. Nah, di sini Bapak minta kepada Ainul, tolong bacakan perpindahan kalor secara konduksi sampai selesai. Baik, Bapak. Perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Agar kamu lebih mudah memahami peristiwa konduksi, mari kita lakukan kegiatan ini. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita upamakan sebagai kalor dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Ketika kamu dan teman-temanmu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku itu saja, sedangkan kamu dan temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat, tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa konduksi, hanya kalor yang berpindah, zat perantaranya tetap. Saat kamu membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, apa yang terjadi? Lama-kelamaan, ujung sendok yang kamu pegang juga akan terasa panas. Peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh perpindahan kalor secara konduksi. Pada perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Peristiwa konduksi juga dapat kamu jumpai pada saat kamu memasak. Pada saat kamu menggoreng, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas, walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Setrika listrik merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas. Panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Sudah, Bapak. Oke, terima kasih. Nah, di sini Bapak kasih PR ya. Bapak minta kalian baca ulang, cek perpindahan kalor secara konduksi ini di rumah, dan kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor ketiga. Bapak minta ini dikumpul pada pertemuan kita tatap muka minggu depan. Bisa dipahamin? Bisa, Bisa, Pak. Bapak. Oke, Bapak rasa cukup pembelajaran kita hari ini. Sebelum Bapak tutup, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak, Oke, Bapak tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.